Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Semua sehat? Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini sebelum kita masuk dalam ibadah, ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan. Yang pertama, bahwa demi berjalannya ibadah kita dengan baik, demi kekusukan kita bersama, bagi Bapak Ibu yang membawa HP, mohon untuk di silent atau di nonaktifkan. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2023 pukul 17.00 ada ibadah hari ulang tahun RI yang ke-78, jadi jam 5 sore. Yang kedua, ada perubahan pelayan ibadah di kelompok 9 tanggal 19 Agustus 2023 bertempat di rumah Bapak Tri Lambang Sigilipu, yang awalnya pelayannya adalah Penatua Sabat Tiasing Sasono berubah menjadi Bapak Tejanto Adi Hudiono. Itu ralat dalam warta kita pada sore hari ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan PKJ 7 bait 2 dan 3. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengususkan waktu kita pada saat ini. Kita memasuki ibadah kita pada sore hari ini. Kita mengambil saat teduh dan di dalam hati kita mengucapkan yang demikian. Ibadah kita pada sore hari ini bersama-sama kita lakukan didasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Cuma disilakan untuk duduk. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini adalah kesatuan sebagai modal keterlibatan GKJW dalam pemulihan masyarakat. Tema ini menjadi pergumulan kita selama 1 bulan ini, di mana kita memperingati bulan pembangunan GKJW. Kita diingatkan kembali akan kesatuan diri kita
di dalam sesanti patunggilan Kang Nyawiji, di mana kita diingatkan untuk saling bersama-sama bersatu membangun kesatuan GKJW untuk memulihkan masyarakat. Kita satu di dalam Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 256 bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Umat yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering kali mendengarkan ayat ini. Kita juga sudah sering kali membacanya. Tetapi di dalam kehidupan kita, yang terjadi justru sebaliknya. Kita tidak setia dengan firman yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita tidak melakukannya dengan sempurna, seturut dengan kehendak Bapa. Oleh sebab itu, mari bersama kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunannya dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama-sama datang di hadirat-Mu. Kami membawa diri kami sepenuhnya, diri kami yang lemah, diri kami yang berdosa, diri kami yang sering melakukan kesalahan dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Bukan kehebatan dan kebaikan diri kami, ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, memohon belas kasih-Mu. Kami mohon Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ampunilah kami anak-anak-Mu yang tidak dapat melakukan kehendak-Mu dengan sempurna. Inilah diri kami, ya Tuhan. Bersihkanlah kami, sucikanlah kami, layakkanlah kami untuk datang di hadirat-Mu dan kembali menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Umat disilakan untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang dengan rendah hati memohon pengampunan kepada Tuhan diberikan berita anugerah yang demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Dikala hidupku tentram,
kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 232 bait 3 dan 4. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena anugerah, kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih jika pada sore hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah minggu di tempat ini. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati, pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 52, bait yang pertama. Turun mengira
Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18 yang demikian firman Tuhan. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elia bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku mau mendengar yang difirmankan Allah. Aku mau mendengar yang difirmankan Tuhan.
Tuhan beri kebaikan, kita memberi hasilnya. Keadilan berjalan di hadapannya dan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Aku mau mendengar yang difirmankan Allah. Aku mau mendengar yang difirmankan Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari Injil Roma, pasal yang 10 ayat ke-4 sampai dengan 15. Injil Roma, pasal 10 ayat yang ke-4 sampai dengan 15. Kebenaran karena iman, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian kesaksian firman Tuhan. Dan inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat disilakan untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 yang demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini,
jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Umat disilakan untuk duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasa putus asa, atau dengan kata lain kita tidak memiliki harapan, ketika kita berhadapan dengan persoalan hidup yang pelik, seperti tidak ada yang mampu menolong, tentu perasaan takut, perasaan khawatir, lalu kalau bahasa anak muda zaman sekarang adalah overthinking, berputar-putar di situ saja, tidak ada jalan keluarnya. Lalu berakhir dengan bingung, berdiam di satu tempat. Kebanyakan orang yang mengalami putus asa, tidak punya harapan, mereka akan bersembunyi, mereka akan menghindari masalahnya. Mereka akan meninggalkan tempat yang membuat mereka merasa sesat, merasa kesulitan. Hal inilah yang dirasakan oleh Elia. Elia yang pada saat itu memberitakan tentang kebenaran sabda Allah, sedang berada di dalam masa pelarian. Ia berhadapan dengan Ratu Isabel, yang pada saat itu memburu nabi-nabi yang memberitakan tentang kebenaran. Di tengah-tengah ketakutan yang dialami oleh Elia itu, dia pergi dari tempat perutusannya, dia bersembunyi di sebuah goa. Dia meninggalkan panggilannya, dia menyelamatkan nyawanya. Sungguh hal ini adalah hal yang wajar bagi seorang manusia. Ketika kita terancam nyawanya, kita akan dibunuh orang, kita akan disakiti orang, dan kita tahu hal itu, maka kita akan berusaha untuk bersembunyi. Kita akan lari dari tempat kita akan mengungsi, kita akan mencari perlindungan. Demikianlah yang dilakukan oleh Elia. Dia tidak mau kehilangan nyawanya dan perutusannya berhenti ketika dia mati. Tetapi Tuhan sendiri datang kepada Nabi Elia, bukan dalam peristiwa yang luar biasa, bukan dalam api yang membara, bukan dalam badai, bukan dalam gempa, melainkan melalui angin yang sepoi-sepoi, angin yang meneduhkan. Allah datang dan menyapa Elia dan menanyakan, "Hai Elia, apa kerjamu di sini?" Elia yang ketakutan, dia madul dengan Tuhan Allah. "Saya ini sudah bekerja dengan giat Tuhan, saya memberitakan kebenaran, tetapi saya dikejar-kejar dan akan dibunuh."
Tuhan tidak menyalahkan Elia, tetapi Tuhan memberitakan sebuah pengharapan bagi Elia. Tuhan mengatakan ada orang yang masih menyembah kepadaku. Kamu jangan khawatir, kembalilah kepada perutusanmu. Kembalilah ke tempat di mana aku menempatkan engkau untuk memberitakan sabda firman-Ku. Ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh Elia akan ancaman kematian juga dialami oleh para murid. Para murid yang semula melihat betapa luar biasanya Tuhan yang dapat memberi makan 5.000 orang bahkan lebih sebelumnya. Mereka yang sejenak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang naik ke atas bukit untuk berdoa. Mereka menunggang perahu. Dan beberapa saat kemudian ada angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Mereka pun ketakutan. Meskipun mereka seorang nelayan, mereka sudah biasa berlayar, mereka sudah biasa mengendalikan sebuah kapal. Tetapi ketika ada angin sakal, mereka mulai kehilangan pengharapan. Mereka mulai ketakutan. Dan bahkan di tengah-tengah ketakutan itu mereka tidak mengenali Yesus yang ada di hadapan mereka. Tuhan Yesus yang berdiri di hadapan mereka justru disangka hantu. Karena saking takutnya, karena saking putus asanya, karena saking tidak ada harapan yang mereka lihat. Bahkan Tuhan Yesus pun tak terlihat oleh mata mereka. Menarik dari bacaan ini, Tuhan Yesus yang hadir di sana tidak lantas membuat angin sakal itu langsung reda. Justru yang ditenangkan oleh Tuhan Yesus adalah para murid. Para murid yang sementara waktu ditinggalkan, ketika mengalami kesulitan mereka sudah bingung, mereka sudah putus asa, mereka sudah kehilangan pengharapan. Tuhan menenangkan para murid, bukan meredakan angin sakal. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus yang hadir di dalam hati saya dan panjenengan semua tidak berarti meniadakan badai dalam kehidupan, tidak berarti menghilangkan kesengsaraan. Tidak dengan otomatis hidupnya langsung enak, hidupnya langsung damai sejahtera terus, hidupnya selalu bersukacita. Tetapi sama seperti para murid, kita ditenangkan karena ada Yesus di tengah angin sakal itu. Dan ketika Yesus menjabat tangan Petrus yang mulai bimbang, ada pengharapan di sana. Dan ketika Yesus ada bersama-sama dengan mereka, di saat itulah angin sakal mulai reda. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa mengikut Tuhan Yesus tidak lantas hanya merasakan kebaikan-kebaikan, tidak hanya merasakan kemudahan-kemudahan, tetapi kita juga menghadapi pencobaan, kita menghadapi penderitaan. Tetapi bedanya, Yesus berjalan bersama kita, menjabat tangan kita, menuntun kita melewati angin sakal itu. Dan pemberitaan yang demikianlah
yang diingatkan oleh Rasul Paulus untuk kita lanjutkan. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan Yesus jika tidak ada yang memberitakan? Saya dan panjenengan adalah duta-duta Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan betapa baiknya Tuhan. Tuhan yang tidak hanya meniadakan kesengsaraan, tetapi Tuhan yang berjalan bersama kita. Tuhan yang menangis bersama kita. Tuhan yang sengsara untuk memberikan kita hidup yang lebih baik. Kesedihan dan putus asa yang demikian mengingatkan kita juga pada perjalanan GKJW yang di masa lalu mengalami perpecahan dan di salah satu sisi merasa mencari perlindungan pada manusia adalah hal yang baik. Tetapi nyatanya perlindungan manusia hanyalah sia-sia karena yang sejati hanyalah perlindungan Tuhan. Mari bersama di dalam bulan pembangunan GKJW ini, kita semakin mengingat bahwa Tuhan mempersatukan kita, mempersekutukan kita sebagai GKJW, bukan hanya sebuah organisasi, tetapi juga menjadi duta Tuhan yang membagikan cinta kasih-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah ungkapan yang saya temukan terkait dengan putus asa dan kehilangan harapan yang demikian. Anda atau kita bisa naik pesawat dengan tenang, meskipun tidak kenal dengan pilotnya. Kita bisa dengan nyaman naik kereta api, meskipun tidak tahu siapa masinisnya. Pun kita bisa menumpang perahu tanpa tahu siapa nahkodanya. Tetapi kita juga tenang-tenang saja. Lalu, mengapa kita khawatir ketika kita tahu yang memegang hidup kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Dalam dunia penuh kerusuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 260 bait 1 sampai 3. Dalam
kasih, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segala umat di sepanjang masa dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bersatu hati kita menaikkan doa syafaat. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesempatan di dalam kehidupan kami untuk menjadi anak-anak-Mu di tengah-tengah dunia ini. Pun pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan telah berfirman kepada setiap kami. Kami mohon Tuhan memampukan kami, memberikan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat melakukan sabda firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur karena Tuhan memperbolehkan kami untuk bertemu satu dengan yang lain untuk membangun peribadatan. Biarlah peribadatan yang kami lakukan, Tuhan sendirilah yang menyempurnakan. Tuhan, pada saat ini, di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita yang kami alami, kami teringat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami mohon Tuhan memberkati setiap saudara kami ini, setiap upaya yang dilakukan, biarlah apapun yang dilakukan, senantiasa dengan berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi orang tua kami yang saat ini memasuki usia lanjut. Tuhan mengetahui setiap keberadaan diri mereka yang mulai dalam kerentanan. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap mereka. Biarlah mereka dapat menjalani kehidupannya dengan senantiasa menjadi teladan iman yang baik bagi orang-orang muda. Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan persekutuan kami di GKJW Jemaat Malang. Kiranya Tuhan memberkati setiap program-program, setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh jemaat. Biarlah menjadi sarana kesaksian iman kami, dan biarlah menjadi tempat untuk kami bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Dan biarlah iman yang kami miliki semakin berakar kuat, dan kami pun memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap orang yang Tuhan panggil, yang Tuhan pakai sebagai pelayan-pelayan jemaat. Bapak Pendeta, Ibu Bapak Majelis Jemaat, pamong anak dan remaja, ketua-ketua kelompok, semua orang yang Tuhan pakai, yang Tuhan panggil sebagai pelayan jemaat. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati mereka. Tuhan menuntun mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, sungguh-sungguh dilakukan dengan takut akan Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia,
yang pada waktu ini akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-78. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memberkati setiap kami warga negara untuk senantiasa menjaga kedamaian, untuk senantiasa menjadi duta cinta kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah di hari ulang tahun ini kami semakin menghayati bahwa berkat Tuhan sungguh melimpah bagi bangsa kami. Kami menyerahkan setiap pemerintah, setiap pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka. Biarlah apapun yang mereka lakukan sungguh-sungguh hanya untuk kepentingan rakyat dan hanya dilakukan dengan takut akan Tuhan. Pemilihan presiden yang akan datang, kami juga menyerahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Biarlah keadaan yang dialami oleh negara kami adalah keadaan yang baik, keadaan yang damai, dan keadaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah pemilihan presiden dapat berjalan dengan baik, dan kami pun tetap bersuka cita bersama di dalam merayakan pesta politik ini. Tuhan, kami menyerahkan keberadaan diri kami masing-masing pribadi. Kiranya Tuhan memakai hidup dan kehidupan kami untuk menjadi sarana berkat Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Izinkan kami untuk senantiasa bersaksi dimanapun kami berada. Mampukanlah kami untuk senantiasa memberikan terang yang sungguh menghangatkan bagi sekeliling kami. Kami juga menyerahkan setiap keluarga kami ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berkarya di dalam keluarga kami. Biarlah keluarga-keluarga kami menjadi keluarga-keluarga Allah yang menjadi duta-duta Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, setiap diri kami, setiap pribadi kami, setiap keluarga kami berhadapan dengan berbagai pencobaan, berbagai pergumulan, berbagai kesulitan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tidak melepaskan kami sendirian. Biarlah kami senantiasa berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki dan bukan berdasarkan pikiran kami sebagai manusia. Banyak hal yang tidak dapat kami katakan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah sumber kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, sepenuhnya dan seutuhnya doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Berkat dan kemurahannya senantiasa mengalir dalam sembahyang hidup kita. Ia selalu memelihara umatnya. Oleh karena kebaikannya itu, mari kita mengucap syukur dengan memujikan dalam persembahan. Sebagai dasar dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kasih, kita mempersembahkan persembahan yang kita siapkan dengan penuh sukacita, dengan kita menguji dari Kidung Jemaat 293 dan 403. Puji Yesus dan berkat kan tercurah. Puji Yesus, pujilah
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Mari kita jalani hidup kita dengan ucapan syukur. Kita meninggalkan tempat peribadatan ini dan memasuki ibadah kita yang sejati di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan sembari kita mengingat akan sabda firman Tuhan. Sungguh inginkah engkau lakukan? Kita nyanyikanlah kidung baru 212. Bait 1 sampai 3. Kita memohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan kita sekalian, kini dan selamanya. Amin.